introduce yourself. Halo, nama gue Andrew, gue umur 16 tahun. Nama gue Matius, umur gue 20 tahun. Namaku Esti, umurku 20. 9 tahun. Sekarang lo lagi ada di stage apa? Gue lagi sekolah di kelas 11. Lagi di kuliah di jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin semester 4. Saat ini aku kerja di bidang sosial media. Gimana ceritanya lo masuk ke universitas tempat lo belajar sekarang? Wow, itu jauh banget, panjang banget, kayak kereta. Jadinya, mudah-mudahan kalian nggak bosen ya. Jadinya, gue masuk itu melalui jalur SBMPTN. Itu dibilang tuh seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur tes di seluruh Indonesia, seperti itu. Selama ini udah berapa kali pindah kerja? Selama 4 tahun aku kerja, baru 1 kali pindah kerja. Apakah bidang sosial media ini udah sesuai maunya KSP? Udah banget. Sekolah lo itu lo ngambil jurusan IPA atau IPS? IPA dong. Kenapa lo ngambil jurusan IPA? Karena sesuai dengan yang gue mau. Saat lo masuk universitas lo sekarang, lo pernah ngerasa salah jurusan nggak? Wah, pasti. Karena saya nggak ada basic namanya teknik mesin. Gak pernah sih, pernahnya salah masuk jurusan. Jadi gue masuk IPS, tapi ada kesempatan buat masuk IPA dan gue keterima di IPA. Pernah banget, dan itu pengalaman pertama. Jadi waktu itu lagi nyari kerja juga, ada tawaran, terus diterima, dan ternyata job desk-nya tidak sesuai sama kemampuan. Boleh dong ceritain kegiatan lo sehari-hari selama sekolah? Gue masuk sekolah, belajar, tidur, main HP, belajar lagi, terus pulang lagi. Sehari-harinya itu aku kerja dari jam 9 pagi sampai 6 malam, kadang-kadang juga bisa lebih. Dan setiap harinya aku ngurusin sosial medianya klien. Jadinya kan masuk kuliah jam 8, ya bangun jam 6. Habis itu kelas sampai jam 3. Habis itu kerjain tugas, pulang, udah. Lo itu tipe mahasiswa yang kupu-kupu alias kuliah pulang, atau pura-pura kuliah rapat? Kupu-kupu dong. Kenapa lo memilih untuk kuliah pulang dan nggak ikut rapat gitu? Kenapa ya? Kayaknya gue nggak punya temen deh. Enggak sih, bukan karena gue nggak punya temen, karena gue itu nggak mau apa ya, terlalu banyak aktivitas gitu. Karena kuliah itu kayak bener-bener padat semua jadwal gitu. Jadi gue kayak meminimalisir tidak terhandle-nya tugas-tugas gue. Pelajaran yang paling lo suka sama sekolah apa? Seni. Kenapa lo suka seni? Karena itu salah satu keahlian gue. Saat yang tadi gue jelasin, gue tuh bener-bener suka gambar mesin gitu. Tentang gambar teknik. Dan apa mata kuliah yang paling lo nggak suka? Kalkulus. Capek nggak sih kerja seharian di depan komputer berjam-jam? Capek banget. Aktivitas kerja apa yang paling disuka? Aku senang banget kalau misalkan lagi kebanjiran ide untuk bikin konten sosial media buat klien. Aktivitas kerja apa yang paling nggak disuka? Per bulannya itu aku selalu bikin report untuk klien dan itu agak cukup makan waktu. Dan kalau misalkan rapotnya merah buat si klien, itu akan jadi beban buat aku. Apa yang paling lo suka dari sekolah? Sekolah ya. Ketemu teman-teman sih paling seru. Kenapa lo suka sekolah karena ketemu teman-teman lo? Karena itu salah satu tujuan gue ke sekolah juga sih, kayak ketemu teman-teman, berinteraksi, sharing satu sama lain. Nah tapi pas sekarang udah berubah online, gimana caranya lo interaksi sama teman-teman lo? Ya pasti nggak enak lah ya. Awalnya kan emang kita harus Zoom, kita chatan gitu. Ya beda aja sama ketemu langsung. Apa yang lo lakuin kalau lo lagi mager kuliah? Tidur, main game. Itu. Ya nggak sekolah sih biasanya. Jujur tidur atau enggak nonton Netflix. Apa rasanya pas pertama kali gajian? Seneng banget lah, karena saat itu pada akhirnya menyadari kalau bisa menghasilkan duit sendiri. Apa yang dilakuin dengan gaji pertama kali? Jujur lupa, tapi yang pasti langsung jajan. Apa hal yang paling berkesan yang lo lakuin di sekolah? Hal yang paling berkesan
Oh, pentas-pentas, pergi keluar gitu. Yang paling gue kesan itu saat gue UAS, waktu semester 2. Itu gue hampir bener-bener telat, hampir UAS. Karena kan kalau di prodi gue itu, program studi gue, jurusan gue, itu kalau pas UAS itu, andai kata udah lewat dari jam ketentuan, tuh pintu ditutup. Terus gue tuh masih di busway, itu 5 menit lagi udah mau ditutup. Itu gue bener-bener lari-lari. Itu hal yang gak pernah gue lupain. Jadi waktu awal-awal kerja, aku dikasih kesempatan sama bos untuk presentasi ke calon klien. Dan saat itu presentasinya pakai bahasa Inggris. Ternyata sepanjang presentasi baru menyadari kalau salah pronounce nama brand calon klien tersebut. Dan itu dikasih taunya di akhir presentasi sama kliennya sendiri. Apa yang paling Kak suka dari stage kerja? Ketika udah kerja, aku punya pengalaman dan aku di-push untuk tidak merasa aman di zona nyaman, dan aku seneng banget untuk bisa bikin konten buat social medianya klien. Tapi dari stage kerja ini ada nggak sih hal yang paling Kak nggak suka? Dari stage kerja itu mulai dari tanggungan dan tanggung jawabnya semakin lama semakin besar. Nah, dari 3 stage, sekolah, kuliah, dan kerja, mana stage yang paling lu suka? Kuliah sih. Kuliah. Karena waktu itu aku kuliahnya di luar negeri dan selama 1 minggu itu cuma masuk maksimal 3 hari, dan dalam 1 hari cuma ngabisin 3-6 jam atau 1-2 mata kuliah aja. Karena kuliah itu banyak relasi, banyak teman. Kayak kalau SMA itu, saat gue SMA ya, SMA itu kan lu hanya satu gedung, ya teman-teman lu itu doang. Kalau kuliah itu banyak banget kayak hal yang belum gue explore gitu. Itu sih kuliah itu kayak luar biasa. Apakah lu enjoy di fase sekarang, di fase sekolah ini, atau lu pengen cepet-cepet ke stage selanjutnya kayak kuliah atau kerja? Pengen cepet-cepet ke stage selanjutnya, kerja. Kenapa lu pengen ada di stage kerja? Karena gimana ya, kalau misalnya kerja itu gua bisa ngasilin duit dan bisa memenuhi kebutuhan gue sendiri. Kenapa waktu lu di stage SMA lu pengen banget sama stage kuliah? Awalnya sih kenapa gue pengen di stage itu, karena yang gue lihat itu ya karena film sih ya. Kuliah itu kayak, wah kok waktunya kok kayak lebih singkat, boleh pakai pakaian bebas gitu. Lebih bebas lah daripada SMA. Setelah lu ada di stage kuliah sekarang, lu nemuin ada bedanya nggak di stage sekolah dan stage kuliah yang lu jalanin sekarang? Banyak. Salah satunya ternyata kuliah itu nggak boleh pakai kaos guys, harus pakai baju berkerah. Terus habis itu karena gue programnya pendidikan, jadi rambut gue nggak boleh panjang. Tapi ini lagi panjang kan. Nah. Apa bedanya KSI di stage sebelumnya dan pas kerja sekarang? Kalau pas lagi di kuliah itu nggak terlalu strict kayak di sekolah, tapi tanggung jawabnya juga nggak terlalu sebesar pas udah kerja. Apa ekspektasi lu kalau lu udah ada di stage kerja? Nggak banyak sih, gue nggak terlalu banyak berekspektasi, cuma ya jalanin aja lah gitu. Apa ekspektasi KSI pas di stage sebelumnya sama dengan yang sekarang? Sebenarnya nggak jauh beda. Waktu itu mikirnya kayak kalau misalkan udah kerja berarti bisa menghasilkan duit sendiri gitu. Tapi ternyata yang perlu di-highlight adalah harus kerja sebulan dulu untuk menghasilkan, dan yang dihasilkan itu harus di-manage untuk kehidupan di sebulan ke depan. Nah, apakah ekspektasi lu pas sekolah itu lu rasain sama di stage kuliah sekarang? Ada beberapa sih. Kayak jeda, kan kalau waktu kita sekolah ya, kan kita kayak dari jam 7 sampai jam 3 itu kan langsung full mata kuliah, full pelajaran kan. Kalau kuliah itu ternyata nggak sepenuhnya satu hari itu full gitu. Ternyata ada beberapa mata kuliah itu yang beda jarak gitu, beda waktu. Dan itu kayak, oh masih ada waktu untuk istirahat ternyata. Pas lu lagi di stage kuliah ini, lu merasa pertemanan lu itu makin luas atau makin sempit? Sejujurnya makin sempit. Lu pernah kepikiran nggak untuk kuliah di luar kota? Sempat kepikiran. Dulu tuh gue sempet pengen di Sumatera sama Solo. Tapi karena biaya hidup,
terus lebih ke biaya hidup sih. Terus akhirnya gue kayak lebih fokus ke Jakarta lah gitu, daerah-daerah Jakarta. Apa hal yang paling bikin Kak Esti nyesel banget dari stage-stage sebelumnya? Zamannya aku sekolah sama kuliah itu aku mindsetnya sempit banget. Jadi aku cuma mikir ya udah yang penting lulus gitu. Jadi apa yang dipelajarin dan apa yang udah didapetin waktu zaman itu ya udah lupa sampai sekarang. Apa yang akan Kak Esti katakan untuk Kak Esti pas masih SMA atau kuliah? Belajar yang benar, jangan takut salah, dan gak usah buru-buru pengen ke stage selanjutnya. Untuk diri gue pada saat SMA yang lagi galau-galau kuliah, ingin ngomong lu bakal sukses. Hai, namaku Gita. Aku sekarang bekerja dan umurku 20 tahun tambah 8. Tadi teman-teman kita udah ceritain nih pengalaman mereka ngejalanin stage mereka masing-masing. Nah kalau dari Kak Gita, ada nggak pesan buat mereka yang lagi lewatin stage mereka masing-masing? Always do the best and let God do the rest. Jadi gimana caranya kita ngasih do the best, gimana caranya kita ngasih yang terbaik, itu yang pertama. Kita harus menjadi orang yang berintegritas, baik di sekolah, kuliah, maupun kerja. Itu yang utama. Gimana caranya? Itu kita harus selalu jujur, tidak berpura-pura, selalu melakukan pekerjaan atau sekolah, pekerjaan rumah itu dengan hati yang gembira, bukan dengan yang bersungut-sungut. Itu karena dengan kita melakukan hal dengan yang bersungut-sungut, itu hasilnya nggak akan nyampe ke guru kita atau ke bos kita dalam pekerjaan itu atau dosen kita sekalipun. Itu yang pertama. Dan ketika kita sudah melakukan yang terbaik, hasilnya itu biar Tuhan yang atur itu. Karena dengan kita ngasih segala sesuatu yang terbaik dan biar Tuhan yang atur, itu ketika kita dibawa naik maupun ataupun dibawa turun, itu kita nggak akan, ketika kita dibawa kita nggak akan bersungut-sungut dan kita nggak akan yang ngerasa down banget gitu, karena kita tahu rancangan Tuhan itu yang terbaik. Dan ketika kita pun dibawa naik, itu jangan pernah lupa segala sesuatu yang dikasih Tuhan itu baik, dan itu pun bukan karena kerennya kita, hebatnya kita itu. So enjoy every stage of your life. Nah untuk mereka yang lagi ngejalanin stage mereka masing-masing dan ada di titik lagi stuck, apa pesan Kak Gita untuk mereka? Oke. Yang pertama itu fokus sama Tuhan, bukan masalahnya. Fokus sama penyelesaiannya, bukan masalahnya. Itu. Dan yang pasti enjoy. Kenapa aku bilang enjoy? Aku pun jujur pernah berada di stage dan itu pun stuck itu. Dan bisa dibilang berulang kali stuck. Dan aku sadar di situ bahwa setiap stage yang aku lewatin itu aku harus selalu belajar. Kasarnya gini, di kuliah itu, ngelihat kayak enak ya kerja gitu. Kalau nggak pas kita pas SD, selalu pasti kita nganggepnya gini, enak ya pas SMP bisa banyak main gitu. Padahal kita nggak pernah tahu di SD itu, di SMP atau di kuliah atau di kerja, kita tuh akan ditempa banyak hal. Nah kalau kita nggak lolos di satu hal itu, di stage itu, dan kita nggak belajar, kita nggak punya karakter yang akan lebih kuat lagi di stage berikutnya gitu loh. So menurut aku kita pun harus enjoy di dalam pembelajaran itu, karena gimana pun satu hal yang paling penting, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, dan itu selalu yang bikin aku kuat. Dan ketika aku lagi stuck di bawah, aku selalu ingat satu hal, ketika aku jatuh Tuhan gak akan bikin aku sampai tergeletak. Itu yang selalu nguatin aku banget gitu. So enjoy dan berikan selalu yang terbaik untuk Tuhan. Berikan selalu yang terbaik di dalam pekerjaan kamu, sekolah kamu, kuliah kamu. Karena itu hasilnya akan berbeda kalau kita lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan.